Kalau kau kelompok 4 tepuk tangan. Kalau kau kelompok 4 tepuk tangan. Kami kelompok 4 dari kelas 2C kelompok 4 yang paling oke. Hore! Saya Bagas Eka Pradana akan menerangkan jurnal yang sudah saya pilih dan sudah saya rangkum. Dalam jurnal, alat yang digunakan yaitu cangkul, pot bunga, toples, sendok, penyaring, botol aqua 1500 ml, pipet tetes, tabung reaksi, dan rak tabung. 1 set deskripsi. Elemennya kertas saring, batang pengaduk, dan tisu. Bahan yang digunakan yaitu bunga kertas orange, kotoran ternak sapi, nasi basi, gula pasir, air bersih, CuSO4 padat 0,5 gram, larutan 0,5 ml, H2SO4 pekat, dan aquadet 5 ml. Lalu untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara eksperimen, dokumentasi, dan telah kepustakaan. Lanjut ke prosedur. Di prosedur penelitian penyiapan sampel dalam penelitian ini adalah nasi basi yang diperoleh dari tetangga dan orang-orang terdekat dikumpulan dan disiapkan ke dalam toples. Diaplikasikan berataman bunga kertas orange yang diperoleh dari pekarangan rumah sekitar yang terletak di wilayah Dewi Sartika. Tanaman bunga kertas ini ditanam dalam pot plastik berdiameter 15 cm dan tinggi 14 cm. Berisi kotoran ternak sapi yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui lamanya waktu pertumbuhan tanaman bunga kertas orange. Dengan pemanfaatan pupuk organik cair limbah nasi basi, penyiapan nasi basi untuk dijamurkan nasi basi ditimbang sebanyak 1 kg. Kemudian nasi basi diletakkan dalam toples dan membiarkan nasi tersebut selama 5 hari hingga nasi benar-benar menjadi basi sampai muncul jamur berwarna orange kekuningan. Nasi basi tersebut diletakkan di tempat terbuka yang jauh dari jangkauan sinar matahari agar nasi tersebut tidak mengering. Lanjut untuk penyiapan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah nasi basi yang diperoleh dari tetangga dan orang-orang terdekat di kumpulan dan disimpan ke dalam toples. Lalu diaplikasikan pada tanaman bunga kertas orange yang diperoleh dari pekarangan rumah sekitar yang terletak di wilayah Dewi Sartika, Palu. Lalu untuk penyiapan nasi basi dijamurkan, nasi basi ditimbang sebanyak 1 kg, kemudian nasi basi diletakkan dalam toples dan membiarkan nasi tersebut selama 5 hari hingga nasi benar-benar menjadi basi sampai muncul jamur berwarna orange kekuningan. Lalu untuk proses fermentasi, nasi basi dalam toples telah ditumbuhi jamur, ditambahkan larutan gula dengan perbandingan 1 liter banding 5 sendok makan gula pasir. Larutan gula dan nasi diaduk hingga tercampur rata, kemudian adonan ditutup dan didiamkan selama 2 hari. Pengemasan dan penyimpanan pupuk organik cair setelah 2 hari di toples dibuka sambil dikocok agar nasi dan gula bercampur merata. Pada proses pengocokan larutan, tutup toples perlu dibuka sesekali agar kandungan gas yang dihasilkan pada proses fermentasi dapat keluar dan tekanan dalam toples berkurang. Adonan selanjutnya disaring menggunakan penyaring santan dan larutan hasil fermentasi dimasukkan ke dalam botol 1500 ml. Pengaplikasian pupuk organik pada tanaman bunga orange. Pupuk hasil cair fermentasi disiapkan dengan volume yang berbeda pada setiap tumbuhan, yaitu 6,5 ml, 2 kali 6,5 ml, dan 3 kali 2,5 ml. Media tanaman disiapkan dalam pot plastik berukuran tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. Media tanaman yang digunakan adalah kotoran ternak sapi. Pembahasan produk pupuk organik cair. Ini adalah gambar 1, merupakan produk pupuk organik cair dari nasi yang telah dikemas di dalam botol pot yang diperoleh selain berwujud cair juga berwarna kecoklatan dan beraroma alkohol. Nasarudin dan Rosmawi 2011 mengungkapkan bahwa pupuk organik cair atau pot adalah pupuk organik dalam sediaan cair. Lalu ini ada tabel memperlihatkan hasil analisis kandungan N total dalam pupuk organik cair. Warna biru ditimbulkan karena penambahan CuSO4 ke dalam sampel. Warna biru dari CuSO4 berasal dari hidrasi air.
CuSO4 berperan sebagai katalistor yang membantu H2SO4 memiliki titik didih yang berlimpah hingga destruksi berjalan lebih cepat. Larutan H2SO4 berfungsi sebagai pengondensasi sampel. Lalu gambar 2 menunjukkan hasil pengamatan punggung tinggi bunga kertas orange. Grafik ini menjelaskan bahwa pemberian variasi volume pupuk organik cair kepada tanaman bunga kertas orange mempengaruhi tumbuhan tinggi tunas. Tanaman bunga yang mengalami pertumbuhan tunas cukup pesat terjadi pada tanaman yang tidak ditambahkan air, yaitu pada perlakuan C0K2T. Lalu untuk grafik ketiga, yaitu jumlah daun terbanyak diamati pada perlakuan C0K1, jumlah daun yang cukup banyak juga diamati pada perlakuan C2K1 dan perlakuan C2K2. Daun yang tumbuh banyak disebabkan karena tumbuhan mampu memanfaatkan unsur hara nitrogen yang tersedia di media tumbuhan dan sebagian diperoleh dari pupuk organik cair. Lalu untuk grafik 4, bunga yang banyak ini muncul disebabkan oleh banyaknya kandungan gula dan pupuk organik cair di nasi basi yang diserap oleh daun tumbuhan bunga kertas. Lalu masuk ke tabel 2. Di sini tanaman bunga kertas mengalami pertumbuhan daun dengan berbagai kondisi dan warna daun yang bervariasi. Variasi perkembangan daun yang menonjol diperlihatkan ketika tanaman berusia 8 minggu sesuai dengan variasi perlakuan. Tanaman yang berkembang cukup baik adalah tanaman yang mengalami perlakuan C2K2, yaitu tanaman yang ditanam dalam media kotoran ternak sapi dengan penambahan air sebanyak 125 ml dan pupuk organik cair dengan volume 125 ml. Untuk kesimpulan, nasi basi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dan terdapat jumlah nitrogen total pada pupuk organik cair nasi basi sebanyak 9 mg per liter. Dan pupuk organik dari nasi basi dapat diaplikasikan pada tanaman bunga kertas orange untuk mempercepat tumbuhan yang diindikasikan dengan banyaknya tunas, daun, dan kelopak bunga. Nah, akan dilanjut untuk jurnal selanjutnya. Langkah penelitian dalam penelitian ini terdapat 2 tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan pupuk organik cair diawali dengan memasukkan nasi yang telah berjamur dan muncul mikroba berwarna merah muda dan kuning sebanyak 250 gram dicampur dengan 1 liter air kelapa, 500 gram gula pasir, dan air 1,5 liter ke dalam tong komposter lalu didiamkan selama 7 hari dalam keadaan anaerob. Selanjutnya menambahkan limbah sisa makanan sebanyak 1 kg dan 500 gram daun bambu, daun lamtoro, sabut kelapa, dan bongkol pisang. Kemudian menambahkan air sebanyak 25 liter, tong komposter ditutup dalam keadaan anaerob dan memasuki tahap fermentasi selama 60 hari. Hasil pupuk organik cair yang diperoleh kemudian diuji kandungan unsur hara, N, P, K, dan rasio C/N. Tahap kedua yaitu tahap aplikasi pupuk organik cair terhadap tanaman sawi hijau. Persemaian dilakukan di nampan plastik dengan memasukkan benih yang telah melewati tahap pembelihan ke dalam media tanam pada polybag. Proses penanaman dengan mengisi polybag dengan media tanam berupa tanah, kompos, dan arang sekam, perbandingan 3:2:1. Benih sawi yang umurnya mencapai 14 hari dipindahkan ke dalam polybag dan disusun berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman dan mencegah tanaman dari gulma hama dan penyakit. Pemberian pupuk organik cair diberikan 7 hari setelah pada 0 mst atau minggu setelah tanam, 1 mst, 2 mst, dan 4 mst di pagi hari dengan volume 75 ml per polybag.
Parameter yang diamati meliputi kadar unsur hara, NPK, dan rasio C/N, tinggi tanaman dalam sentimeter, jumlah daun dalam helai, dan biomasa basah dalam gram tanaman sawi hijau. Data pada tahap 1 berupa kandungan unsur hara, NPK, dan rasio C/N pupuk organik cair dianalisis secara deskriptif, sedangkan data pada tahap 2 berupa hasil pertumbuhan tanaman sawi hijau dianalisis menggunakan analisis varian satu arah atau ANAVA satu arah, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan. Lanjut ke pembahasan. Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai pengujian kualitas unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik cair berbahan baku limbah sisa makanan dengan penambahan berbagai bahan organik, bahan pupuk organik cair berbahan baku limbah sisa makanan dengan penambahan berbagai bahan organik memiliki kandungan unsur hara yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi, yakni N sebesar 1,918%, lebih dari 0,75%, P sebesar 0,642%, lebih dari 0,35%, dan K sebesar 1,593%, lebih dari 1%. Sedangkan nilai rasio C/N sebesar 13, termasuk dalam kriteria sedang karena rentang nilai berkisar 11 hingga 15. Perlakuan pemberian pupuk organik cair bahan baku limbah sisa makanan dengan penambahan berbagai bahan organik dengan dosis yang berbeda-beda mampu memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap parameter pertumbuhan tanaman sawi yang diamati, seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan biomasa basah sawi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan konsentrasi yang terdapat pada setiap perlakuan dan kandungan unsur hara yang terkandung di dalamnya, dijelaskan lebih lanjut oleh Novriani 2014, bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan optimal apabila unsur hara dibutuhkan tersedia dalam jumlah dan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tinggi tanaman sawi dengan perlakuan P4 yaitu pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 10,4 ml per air per polybag menunjukkan hasil tinggi dan berpengaruh signifikan dibandingkan perlakuan lainnya. Tinggi tanaman menggambarkan proses pembelahan dan pembesaran sel. Tingginya kadar unsur hara N pada pupuk organik cair mampu mempengaruhi pembelahan sel, terutama pada bagian pucuk dibandingkan dengan pertumbuhan akar. Hal ini sejalan dengan pendapat Agustina 2014 yang mengatakan bahwa unsur hara N sangat berperan untuk pertumbuhan vegetatif dan K berperan dalam proses fotosintesis. Apabila hara kalium pada daun berkurang, maka kecepatan asimilasi gas karbon dioksida akan menurun. Tanaman dengan tersedianya hara ini dapat meningkatkan pertumbuhan tajuk tanaman sehingga memicu pertumbuhan tinggi tanaman. Biomasa basah merupakan salah satu parameter yang penting untuk mengetahui hasil produksi tanaman sawi. Biomasa tanaman pada perlakuan P4 juga menunjukkan hasil tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Biomasa tanaman merupakan akumulasi dari berbagai cadangan makanan protein, karbohidrat, dan lemak. Apabila semakin besar biomasa suatu tanaman, maka proses metabolisme dalam tanaman berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila hasil biomasa kecil menunjukkan adanya hambatan ketika proses metabolisme. Farahudin 2009. Ketersediaan unsur hara yang cukup dalam pupuk organik cair dapat meningkatkan proses fotosintesis pada tanaman. Dengan meningkatnya proses fotosintesis, maka akan meningkatkan pula hasil fotosintat yang kemudian berpengaruh terhadap berat basah yang dihasilkan tanaman sawi. Salah satu hara yang berperan dalam proses fotosintesis adalah unsur P yang berperan dalam pembentukan energi berupa ATP dan selanjutnya akan digunakan untuk translokasi fotosintat ke bagian organ tanaman yang membutuhkan. Faktor lain dari nilai biomasa basah yaitu adanya pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang, serta panjang akar. Simpulan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas unsur hara N, P, dan K pada pupuk organik cair bahan baku limbah sisa makanan dengan penambahan berbagai bahan organik termasuk dalam kriteria sangat tinggi, masing-masing sebesar N 1,918%, P 0,642%, dan K 1,539%.
Sedangkan unsur hara rasio C/N sebesar 13 termasuk dalam kriteria sedang. Pemupukan menggunakan pupuk organik cair memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan biomasa basah terhadap sawi atau Brassica junci L. Konsentrasi pemberian pupuk organik cair yang paling optimal untuk peningkatan pertumbuhan tanaman sawi adalah pada perlakuan P4 dengan konsentrasi 10,4 ml per liter air per polybag. Dilanjut, teman saya. Untuk metode selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan bak komposter yang digunakan sebagai tempat untuk membuat pupuk organik cair dari sampah organik rumah tangga, di mana bahan baku yang digunakan pada penelitian ini berasal dari sampah organik rumah tangga dengan bermacam-macam jenis sayuran. Untuk setiap bak komposter menggunakan berat sayuran yang sama, yaitu sebanyak 3 kg. Sampah yang masih berukuran besar seperti batang tanaman, daun, dan sayuran dirajang agar pembusukannya berlangsung sempurna. Kemudian disiapkan cairan bioaktivator yang berfungsi membantu mempercepat proses pembusukan. Untuk setiap variasi penambahan volume dicampur dengan 500 ml air sungai. Sampah yang telah terkumpul dan dirajang dimasukkan ke dalam komposter, lalu dicairkan, disemprotkan hingga merata ke seluruh sampah dan komposter ditutup rapat. Sebagai perbandingan pertama yaitu variasi waktu terhadap volume bioaktivator yang ditambahkan yaitu 11, 14, 17 hari dengan penambahan jumlah bioaktivator yang tetap sebanyak 5 ml. Untuk perbandingan kedua yaitu dengan variasi penambahan jumlah bioaktivator terhadap waktu pembuatan 5, 10, dan 15 ml dengan waktu tetap yaitu 14 hari. Sebagai perbandingan tanpa penambahan bioaktivator dengan waktu tetap yaitu selama 14 hari. Sampel yang diperoleh kandungan N, P, K, dan C dianalisis masing-masing menggunakan metode mikro. Untuk N, spektrovoltmeter, untuk P, flaptometer, untuk K, dan metode Walkey dan Black untuk analisa C. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sekaligus mengetahui proses yang efektif dalam pembuatan pupuk organik cair dengan pemanfaatan sampah organik dari rumah tangga sebagai bahan bakunya dan dengan penambahan bioaktivator. Adapun untuk mengetahui efektif atau tidaknya proses tersebut adalah dengan membandingkan kandungan N, P, K, dan C dari masing-masing sampel yang dihasilkan pada variasi lamanya. Proses pengomposan yaitu 11, 14, dan 17 hari dengan penambahan volume. Selanjutnya, dari gambar 1, hubungan antara kandungan nitrogen dalam pupuk organik cair terhadap waktu pengomposan menunjukkan hubungan antara kandungan nitrogen dalam pupuk organik cair terhadap waktu pengomposan yaitu selama 11, 15, dan 17 hari. Terlihat bahwa kandungan nitrogen dalam sampel semakin meningkat seiring semakin lamanya proses pengomposan. Meskipun pada hari ke-14 terjadi penurunan kadar N dibandingkan pada hari ke-11, hal ini disebabkan karena pengambilan sampel dilakukan pada bak komposter yang sama sehingga kandungan nitrogen dan mikroba dalam sampel pada bak komposter tersebut menjadi berkurang bersamaan dengan berkurangnya volume sampel pada saat pengambilan sampel lindi pada hari sebelumnya. Gambar 2 yaitu hubungan antara kandungan nitrogen dalam pupuk organik cair terhadap penambahan volume. Kandungan nitrogen terbesar terdapat pada sampel lindi dengan variabel waktu selama 17 hari dengan penambahan volume terhadap tetap sebanyak 5 ml. Gambar ketiga, hubungan antara kandungan fosfor dalam pupuk organik cair terhadap waktu pengomposan. Berdasarkan data yang diperoleh, selain hari ke-14 didapat bahwa semakin lama proses pengomposan, maka akan semakin tinggi kandungan fosfor. Hal tersebut terlihat pada gambar 3, di mana pada waktu yang optimal, kandungan fosfor merupakan yang terbesar dibandingkan waktu sebelumnya, yaitu selama 17 hari. Untuk gambar keempat, hubungan antara kandungan fosfor dalam pupuk organik cair terhadap penambahan volume. Pada volume bioaktivator 0 ml atau tanpa penambahan bioaktivator, kandungan fosfor mencapai 0,001
0,01%, sedangkan pada 5 mili dan 10 mili yang ditambahkan mencapai 0,006%. Di sini kandungan fosfor mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, yaitu tanpa penambahan bioaktivator. Selanjutnya, pada 15 mili bioaktivator yang ditambahkan, kandungan fosfor kembali naik mencapai 0,013. Penurunan yang terjadi pada variasi ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan komposisi bahan yaitu yang terdapat di sampah rumah tangga itu. Selanjutnya gambar 5, hubungan antara kandungan kalium dalam pupuk organik cair terhadap waktu pengomposan. Pada hubungan antara lamanya pengomposan terhadap kandungan kalium dalam sampel ini didapat kandungan K sebesar 0,1465% untuk 11 hari. 0,1193% pada hari ke-14 dan 0,1138% pada hari ke-17, sehingga dapat dikatakan bahwa lamanya pengomposan pada hari ke-11 sampai ke-17 cenderung penurunan kadar kalium. Gambar 6, hubungan antara kandungan kalium dalam pupuk organik cair terhadap penambahan volume bioaktivator. Dari gambar 6, grafik yang cenderung menurun secara signifikan tanpa penambahan bioaktivator dan penambahan bioaktivator sebanyak 5 mili. Kandungan kalium mencapai 0,119%, sedangkan penambahan berikutnya terus menurun bahkan sampai penambahan volume bioaktivator. Sebanyak 15 mili kandungannya hanya mengandung 0,15%. Atau dapat dikatakan bahwa penambahan volume bioaktivator cenderung menurunkan kadar kalium. Untuk gambar 7, hubungan antara kandungan karbon dalam pupuk organik cair terhadap waktu pengomposan. Kandungan karbon optimum terdapat pada waktu pengomposan selama 14 hari, yaitu sebesar 0,34%. Sedangkan pada waktu pengomposan selama 17 hari justru mengalami penurunan sebesar 0,27%. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan karbon sebagai sumber energi dan hilang dalam bentuk CO2, sehingga kandungan karbon semakin lama akan berkurang. Selanjutnya gambar 8, hubungan antara kandungan karbon dalam pupuk organik cair terhadap penambahan bio. Bila berpatokan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tentang standar baku untuk pupuk organik berbentuk cairan, maka jenis sampel lindi yang diperoleh pada penelitian ini belum bisa dikategorikan sebagai jenis pupuk organik cair, sebab kadar karbon yang harus terkandung dalam sampel tersebut adalah berkisar 4,5%, sementara hasil analisa kadar karbon pada sampel yang dihasilkan kali ini hanya berkisar pada range 0,229 sampai 0,382. Sehingga jenis sampel yang diperoleh hanya dapat dikategorikan sebagai jenis pembenah tanah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Proses pembuatan pupuk organik cair dengan variasi waktu dan variasi penambahan volume bioaktivator efektif dalam meningkatkan kandungan nitrogen, perak, dan karbon. Semakin lama proses pembuatan pupuk organik cair akan meningkatkan kandungan nitrogen, perak, dan karbon dalam sampel lindi yang dihasilkan. Dibuktikan dari nilai kandungan nitrogen, perak terbesar masing-masing pada hari ke-17 sebesar 0,205% dan 0,0074%. Sedangkan kadar karbon terbesar pada hari ke-14 sebesar 0,336%. Penambahan volume bioaktivator akan meningkatkan kandungan nitrogen, perak, dan karbon secara fluktuatif, di mana kandungan tertinggi pada penambahan volume bioaktivator sebesar 15 mili, masing-masing senilai 0,191%, 0,128%, dan 0,382%. Semakin lama proses pengomposan dan semakin besar penambahan volume bioaktivator, cenderung menurunkan kadar K. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.